Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berada di dalam bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah memberikan berkah pada seluruh jamaah kaum muslimin dengan sehat selalu. Insya Allah bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal yang soleh, tentunya amal-amal yang menilai pahala. Dengan taubatan nasuha, kemudian mengisi Ramadan dengan amal-amal yang telah dijelaskan oleh para ulama. Apa saja yang diamalkan, apa yang dihindari, insya Allah akan memperoleh keberkahan di bulan ini. Berkah, ya, mungkin dengan kesehatan termasuk berkah, umur yang panjang, berkah, bertemu lagi bulan Ramadan. Insya Allah dimudahkan urusan, diluaskan rezeki, dicukupkan, bahkan diluaskan. Nah, dengan diampuni dosa-dosa, hidup dunia akan tenang, akan bahagia, dan insya Allah di akhirat juga akan berbahagia dengan masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan menyampaikan kembali tentang tajwid. Tentang tajwid, terjemah dan tafsir. Singkat 3T. Pada kesempatan ini masih dalam surah ke-6. Di Al-Quran itu namanya surah Al-An'am ayat 40. Nah, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in ata'akum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'un in kuntum shadiqin. Dalam ayat ini ada bacaan yang disebut dengan izhar. Izhar itu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf yang keluar dari halq atau kerongkongan, sehingga disebut izhar halqiyah. Jadi hurufnya ada 6, hamzah atau alif, a, ra, kemudian h dibagi 3. Ada h bulat, ada h sebelum kha. Nah, h, dan kha. Dalam ayat ini contohnya huruf alif atau hamzah. In ata'akum, in ata'akum. Nah, jadi tidak dibaca dengung, tapi dibaca biasa karena bertemu huruf alif. In ata'akum. Berbeda dengan huruf lainnya. Misalnya ta, maka dibaca dengung. In takunu. Tapi ini bertemu a, ta setelah a, maka dibaca seperti biasa. In ata'akum. Kemudian yang lainnya ada yang disebut dengan ikhfa. Nah, ikhfa ini non sukun misalnya atau tanwin bertemu 15 huruf. Salah satu dari 15 huruf dalam ayat ini contohnya huruf K. In kuntum. Nah, ada dua huruf ta. Dua huruf K dan ta. Ini dua-duanya disebut ikhfa. Dibaca samar dan dengung. In kuntum. Nah, ini ikhfa. Contoh dari ikhfa. Kemudian mim mati, mim sukun bertemu huruf so. Sot ini izhar juga. Dan izhar itu dalam pembahasan mim sukun bertemu huruf hijaiyah itu hurufnya semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Jadi kalau bertemu mim sukun bertemu huruf hijaiyah, bertemu selain mim dan ba itu izhar. Izhar syafawi namanya. Izhar syafawi. Jadi selain mim dan ba. Hanya huruf mim dan ba, mim sukun dibaca dengan dengung. Ya. Tapi selain mim dan ba itu dibaca seperti biasa, jelas. Namanya hukumnya izhar syafa'i. Kalau tadi nama hukumnya nun sukun bertemu huruf hijaiyah itu izhar halqi. Izhar halqi karena kerongkongannya hurufnya
keluar dari kerongkongan, ada 6 huruf, salah satunya alif. Nah, 6 huruf saja, sedangkan izhar syafawi ini seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ketika bertemu, mim sukun bertemu huruf tersebut, maka dibaca seperti biasa. Kuntum, kuntum shodiqin. Nah, itulah berapa pembahasannya. Ada izhar halki, ada izhar syafawi, ada ikhfa. Sebagian dari pembahasan ilmu tajwid. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam penjelasan terjemah, katakanlah Muhammad, terangkanlah padaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat, ya, hari kiamat. Hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Nah, ayat ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Ta'ala menceritakan bahwa dialah yang maha melaksanakan apa yang dia kehendaki terhadap makhluknya, menurut apa yang dia sukai. Tiada akibat bagi hukumnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu memalingkan hukumnya terhadap makhluknya. Bahkan dialah semata yang tiada sekutu baginya. Apabila diminta, maka dia memperkenankan terhadap orang yang dikehendakinya. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya dalam ayat ini, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaannya Allah pada kalian, atau datang kepada kalian hari kiamat, yaitu datang pada kalian ini atau yang itu. Menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir. Apakah kamu, apakah kalian menyeru Tuhan selain Allah jika kalian orang-orang yang benar? Nah, artinya janganlah kalian menyuruh kepada selain Allah karena kalian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan hal itu selain dia sendiri. Karena itulah dalam akhir ayat ini disebutkan jika kalian orang yang benar. Yaitu dalam pengambilan kalian selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, katakanlah wahai Muhammad kepada penduduk Makkah, terangkanlah padaku, beritakanlah padaku, jika datang siksaan Allah padamu di dunia ini, atau datang padamu hari kiamat yang mencakup semuanya secara tiba-tiba. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Tidak, jika kamu orang-orang yang benar. Bahwa berhala-berhala itu dapat memberi manfaat kepadamu, maka serulah mereka. Imam tafsir lainnya dalam kitab Tafsir Muyassar menjelaskan, katakan kepada orang-orang musyrik itu, wahai Rasul, katakan kepadaku, bila azab Allah datang kepada kalian di dunia atau kiamat, di mana saat itu kalian dibangkitkan, apakah saat itu kalian tetap akan memanggil selain Allah untuk mengangkat kesulitan yang menimpa kalian? Bila kalian adalah orang-orang yang benar dalam apa yang kalian klaim, bahwa Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah tersebut bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Akhirnya saya tutup dengan membaca ayatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aw ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, terangkanlah padaku jika siksaan Allah sampai padamu atau hari kiamat sampai padamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul musta'an wal istiqlan wastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.